Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah berikan kepada kita keberkahan dalam keluarga, harta dan usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmatul istiqamah, nikmat berupa keistiqomahan untuk selalu bertolabul ilmi sampai kita menutup ajal kita dengan husnul khatimah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait dan para sahabat beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekali lagi pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian sirah, yang mana ini adalah merupakan bagian daripada eh, kajian rutin kita bersama dengan kajian Madani, yang untuk kajian siro alhamdulillah kita laksanakan setiap bulan, dan begitu juga diselingi dengan kajian fikih pada 2 pekan berikutnya. Insya Allah, dan alhamdulillah telah hadir di hadapan kita guru tetap kita, guru kita, atalallahu umrah wa nas'alullah an yanfa'ana wa al-ummah bi'ulumihi wa umurihi insyaallah ta'ala. Ustazuna Abdullah Asmawi sudah hadir di hadapan kita, yang insya Allah pada kesempatan ini akan melanjutkan kajian sirah yang bertemakan Perang Badar Kubra. Tanpa berpanjang kalam, mari kita buka kajian kita ini dengan membaca Al-Basmalah dan Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mari selanjutnya kita sama-sama menyimak dan mendengarkan uraian dari Al-Ustaz Abdullah Asmawi. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus MC kita Ustaz Saharudin mata'anallahu bituli hayatihi. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini kita kembali dipertemukan di kajian rutin kita Sirah An-Nabawiyah, yang pada pertemuan yang ke-13 ini kita masih membicarakan tentang peperangan-peperangan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa syariah, ya, satuan-satuan perang yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perlawanan melalui wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 39 dan ayat 40, ya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Maka dalam rangka mengimplementasikan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera, ya, mengirimkan beberapa satuan perang yang kita kenal dengan syariah, dan juga tentunya adalah ghazwah yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sebutkan ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah syariahnya Hamzah bin Abdul Muttalib ke Sifil Bahar. Kemudian ada juga syariah Rabit yang dipimpin oleh Ubaidah Ibnul Haris Ibnul Muttalib. Kemudian syariah Sa'ad bin Abi Waqqas ke Mantiqatul Kharar. Kemudian ghazwah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mantiqah Al-Abwa atau Wuddan. Kemudian ada juga Ghazwatul Buwath, ya, kemudian Ghazwat Safawan, sampai kemudian juga Dzil Usyairah, dan yang terakhir syariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau satuan perang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash ke Nakhlah pada bulan Rajab. Pada petang hari ini kita akan melanjutkan, ya, sebagaimana yang terpampang di flyer-flyer yang kita sampaikan. Kita akan membahas tentang Perang Badar Kubro, ya. Jadi ini bisa dibilang adalah peperangan atau pertempuran pertama kaum muslimin yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, ya, secara langsung, karena syariah ataupun ghazwah yang terjadi sebelum perang Badar ini tidak terjadi pertumpahan darah, ya. Dan ini adalah merupakan kelanjutan dari syariah atau ghazwah, ya, maaf, yaitu ghazwah Dzul Usyairah, ya. Jadi kalau kita bicara tentang latar belakang peperangan ini, saya coba share untuk flyernya, ya, presentasinya maksudnya. Sebagaimana kita ketahui, pada bulan Jumadil Awal dan juga Jumadil Akhir, ya, akhir Jumadil Awal kemudian awal Jumadil Akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekitar 150 atau 200 orang-orang muhajirin pergi ke suatu tempat sampai kemudian sampai ke sebuah tempat yang bernama Dzil Usyairah.
Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang ketika itu akan berangkat dari Mekkah menuju ke Syam. Ya, maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiba di tempat yang dikenal dengan nama Dzil Usyairah ini. Hanya saja sayangnya kafilah dagang Abu Sufyan ini telah melalui tempat tersebut sehingga tidak terjadi peperangan. Nah, kejadian inilah yang dikenal dengan Perang Badar Sughra atau Perang Badar yang pertama ya. Nah, kemudian pada 3 bulan setelahnya, pada bulan Ramadan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita bahwasanya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini telah bersiap-siap untuk kembali dari Syam menuju ke Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat sudah kelihatan ya ininya ya presentasinya. Ya, sudah, sudah. Oke, sudah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kedua orang sahabatnya, ya, yang bernama Thalhah ibn Ubaidillah dan Sa'id ibn Zaid, ya, 2 orang muhajir, untuk mengintai posisi daripada kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini, ya, karena kafilah dagang ini cukup banyak, ya, membawa harta. Diinformasikan bahwasanya ada sekitar 1.000 ekor unta yang membawa harta tersebut yang nilainya kurang lebih sekitar 50.000 dinar. Ya, jumlah yang sangat fantastis dan besar sekali. Ya. Dan kafilah dagang tersebut tidak dikawal oleh banyak orang. Ya, hanya sekitar 40 orang saja pengawalnya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa dibilang tidak terlalu sulit. Ya, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumumkan kepada sahabat yang hadir ketika itu, ya, yang ada saja di Madinah ketika itu, untuk ikut, ya, dengan beliau. Jadi sifatnya tidak wajib, ya, beliau hanya menganjurkan. Bahkan ada dari beberapa orang sahabat yang ingin mengajak beberapa kaum muslimin yang tinggalnya di bagian atas kota Yathrib atau Madinah, itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi yang ada saja, yang hadir saja ketika itu. Ya. Maka kemudian terkumpullah, ya, kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 300 sekian belas orang. Ya, dalam satu riwayat ada yang mengatakan 313 orang, ada juga yang mengatakan 317 orang. Ya. Dan pasukan ini mayoritas adalah orang-orang Ansor. Ya, dari 313 pasukan ini, orang-orang Muhajirin hanya sekitar 82 orang, sementara pasukan Ansor itu ada 231 orang, ya. Dan peralatan seadanya, ya, bahkan kuda yang ada ketika itu hanya ada 2 ekor, ya, ada 2 ekor dan 70 ekor unta. Sementara komando tertinggi itu dipegang langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang bertugas untuk membawa liwa, ya, bendera putih yang biasa dipegang ketika berperang, yaitu diamanahkan kepada sahabat muhajirin, yaitu Mus'ab ibn Umair. Untuk batalion muhajirin itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sementara Ansor dipimpin oleh
pemimpin mereka yaitu Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhum. Kemudian ya karena ada 2 ekor kuda saja yang ikut di dalam peperangan ini, maka di bagian front kanan ya itu dipimpin oleh Az-Zubair ibn Al-Awwam ya. Kemudian di front sebelah kirinya itu ada Al-Miqdad ibn Aswad ya. Sementara di garis belakang itu Qais ibn Sa'sa'ah. Ya, jadi demikianlah ya kurang lebih kekuatan pasukan muslimin ya yang akan berangkat ke Badar ketika itu. Ya. Nah, Badar itu sendiri jaraknya sekitar 150 km dari Madinah ke arah pesisir ya, dekat dengan Yambu. Dan dinamakan Badar, ada beberapa riwayat yang mengatakan, tapi yang masyhur Badar itu adalah nama sebuah mata air atau sumur yang konon dulunya digali oleh seorang yang bernama Badar. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ya berjalan ya dengan penuh keberanian ya, berjalan menuju ke arah pesisir melalui jalur utama yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah dagang ke Mekah. Ya, jalur utama ini tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah kalau melakukan sebuah peperangan atau ghazwah, justru Rasulullah SAW mengambil arah yang berlainan, ya berbeda dengan Badar ini. Beliau langsung melalui jalur utama ke Mekah. Sampai kemudian ya tiba di sebuah tempat, di sebuah area yang dikenal dengan di sana ada sumur atau mata air yang disebut dengan Ar-Rauha. Ketika beliau sampai di Ar-Rauha ini, ya beliau baru mengambil arah ke arah kanan, ya ada jalur kiri yang ke arah Mekah, tapi beliau mengambil arah yang ke kanan, yaitu ke arah Badar. Terus beliau berjalan, ya sampai kemudian tiba di sebuah tempat yang bernama As-Safra. Nah, di tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin mengetahui informasi atau menggali informasi tentang kafilah dagang Quraisy tersebut. Ya, maka beliau kemudian mengutus ya sahabat beliau yang bernama Basbas bin Amr, yang keduanya dari kabilah Al-Juhani. Ya. Ada 2 orang yang beliau utus. Yang pertama adalah Basbas bin Amr dan kemudian Adi bin Abu Zaghba. Ya, untuk mencari informasi tentang kafilah dagang orang-orang Quraisy ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, seorang Abu Sufyan adalah seorang yang tentunya cerdas ya, dan dia sangat tahu sekali ya jalur dagang yang dia lalui sangat beresiko. Ya. Maka Abu Sufyan ini ketika akan sampai di Badar, ketika belum sampai di Badar dan mendekati Badar, Abu Sufyan ini mendahului kafilah dagang. Ya, berjalan lebih cepat untuk mendahului kafilah dagangnya untuk mencari informasi. Jangan-jangan ada pasukan dari Yasrib yang mengintai, ya ingin mencegah kafilah dagangnya itu. Ya, dan ternyata memang ya benar saja ketika Abu Sufyan sampai di perbatasan atau dekat dengan Badar, ya beliau bertemu dengan salah seorang pemimpin suku yang ada di sana. Ya, mempertanyakan apakah Anda melihat ada sekumpulan orang yang bergerak dari Yathrib, ya. Kemudian kata orang tersebut, saya tidak melihat kecuali ada 2 orang penunggang kuda, ya, 2 orang pengendara yang tengah berdiri di bukit sebelah sana sambil menunjukkan sebuah bukit. Maka kemudian Abu Sufyan segera menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang tersebut, ya, dan
dia menemukan ada bijian-bijian yang masih utuh. Ya, kemudian kata Abu Sufyan, ya demi Allah, ini adalah biji-bijian yang biasa digunakan untuk memberikan makanan kepada ternak orang-orang Yasrib. Maka kemudian Abu Sufyan segera kembali lagi ke kafilahnya. Ya, sesampainya setelah dia bergabung dengan kafilahnya itu, Abu Sufyan segera mengutus salah seorang di antara mereka, ya, dan bahkan berani untuk membayar 2 kali lipat, ya, asal segera sampai ke Mekah. Dan orang yang diutus tersebut itu namanya Domdom bin Amr Al-Ghifari. Ya. Maka kemudian segeralah Domdom bin Amr Al-Ghifari ini memacu kudanya sekencang mungkin, ya, sampai kemudian bajunya dikabarkan sampai compang-camping, ya. Kemudian sesampainya di Mekah, dia segera berdiri di atas kendaraannya. Ya, dalam satu riwayat dikatakan dia berdiri di sebuah bukit Jabal Abu Qubais, ya, sambil ya berteriak-teriak di sana dia mengatakan Al-Latimah, Al-Latimah, ya, yang artinya harta kalian, ya, atau dagangan kalian, ya, dalam keadaan terancam. Amwalukum ma'a Abi Sufyan qad 'urida laha Muhammad fi ashabihi. Ya, harta kalian terancam, ya, akan dirampas oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya, al-Ghaus, al-Ghaus, segeralah kalian menolong kafilah dagang ini. Maka kemudian, ya, mendengar informasi ini, ya, tentu saja mereka, terutama Abu Jahal, ya, sangat marah sekali. Ya, dia mengatakan jangan sampai mereka mengira atau jangan mengira mereka bisa melakukan seperti yang mereka lakukan terhadap Amr ibn al-Hadrami. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingat sariyah yang dikirim oleh Rasulullah ke Nakhlah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash itu, yang terjadinya di bulan Rajab, ya, bulan haram, bulan suci, di mana di dalam syariah tersebut mereka berhasil membunuh Amr ibn al-Hadrami dan merampas atau mengambil dagangan yang mereka bawa ketika itu dan dibawa ke Madinah. Ya. Jadi kata Abu Jahal, jangan kira mereka akan dapat melakukan hal itu kembali seperti yang mereka lakukan terhadap kafilah dagang yang dibawa oleh Amr ibn al-Hadrami ketika itu. Maka kemudian Abu Jahal, ya, sebagai pemimpin mereka ketika itu mewajibkan orang-orang Quraisy untuk ikut, ya, untuk ikut di dalam peperangan ini, ya, harus ikut. Ya, kalau ada yang tidak ikut, dia harus membayar orang untuk menggantikannya. Jadi tidak ada yang tidak ikut. Kalaupun ada yang tidak ikut, dia harus menggantikan orang lain dan membayar orang tersebut menggantikan dirinya untuk tidak perang di dalam perang Badar ini. Nah, ketika itu Abu Lahab itu tidak berangkat, ya, dan dia menyewa salah seorang dari Bani Makhzum juga, yaitu Al-As ibn Hisham, ya, pamannya Umar ibn Khattab dari ibu, ya, Al-As ibn Hisham ibn al-Mughirah, yang konon katanya dia masih memiliki hutang dengan Abu Lahab. Oleh sebab itulah Abu Lahab mengutus dia untuk menggantikan posisinya ikut dalam perang ini. Begitu juga dengan kabilah Bani Adi, ya. Jadi kabilah Bani Adi ini dikabarkan tidak ikut di dalam perang Badar ini. Alasannya wallahu alam, ya, yang jelas Bani Adi dan Abu Lahab ini tidak ikut dalam peperangan tersebut. Maka di awal pengumpulan pasukan terkumpullah sekitar 1.300 pasukan yang terkumpul. Ya. Maka kemudian mereka bersiap-siap untuk segera berangkat, ya, ke tempat di mana beradanya kafilah Abu Sufyan itu berada.
Tapi kemudian sebelum mereka berangkat, mereka khawatir akan adanya serangan dari Bani Bakr. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu mempunyai musuh ya sejak zaman jahiliyah, yaitu Bani Bakr. Mereka khawatir jangan-jangan ketika mereka berangkat ya, kemudian di perjalanan mereka malah diserang dari belakang oleh Bani Bakar. Jadi mereka terhimpit antara dua musuh, Bani Bakar dan kaum muslimin. Ya, tapi kemudian tampil ketika itu orang yang menenangkan mereka, dan orang itu adalah iblis yang mewujudkan atau menampakkan dirinya dalam bentuk seorang yang namanya Suraqah bin Malik yang kita kenal ya, dari Bani Mudlij. Ya, jadi kata orang ini ya, iblis yang mewujudkan wujudnya dalam bentuk Suraqah bin Malik ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya kami dari Bani Kinanah akan menjadi jaminannya kalau kalian akan diserang oleh orang-orang Bani Bakar dari belakang. Maka kemudian kekhawatiran orang-orang Quraisy tersebut akhirnya hilang berkat support dari iblis yang mewujudkan dirinya sebagai Suraqah bin Malik ini. Maka kemudian pasukan Quraisy bergerak ya menuju Badar ya dengan tentunya jalur yang utama ya, supaya dapat segera sampai di sana. Ya, mereka dengan yakinnya ya karena jumlah mereka yang sangat banyak, dengan kecongkakannya, dengan kesombongannya bergerak dari Mekah. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Anfal, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Ya, janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya ya dengan kesombongan dan kecongkakan ingin dilihat oleh manusia dan dalam rangka mencegah manusia dari jalan Allah. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian ya, ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, setelah Abu Sufyan mengetahui bahwasanya ada sekelompok orang yang mengintai kafilah dagangnya, Abu Sufyan tidak mengambil jalur utama. Ya, dia segera membelokkan kafilah dagangnya ke arah barat, ke arah pesisir, ya, untuk mengelabui kaum muslimin yang tentunya tengah berjaga-jaga di jalur utama dari Syam ke Makkah. Maka kemudian dengan kecerdasannya itu akhirnya kafilah dagang yang dipimpin olehnya itu berhasil meloloskan diri. Ya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, Abu Sufyan sempat bertemu dengan seseorang yaitu Majid bin Amr, ya dari suku Bani Mudlij kalau tidak salah. Ya. Kemudian ini tadi sudah ya, Abu Sufyan segera kembali ke kafilah, kemudian berhasil mengutus dom-dom tadi dan berhasil membawa kafilah dagangnya dan selamatlah atau kafilahnya dapat meloloskan diri dari cegatan kaum muslimin. Nah, sementara pasukan Makkah yang dipimpin oleh Abu Jahal ini ya setelah keluar dari Makkah ya sampai kemudian melalui jalur utama tadi ya, melalui sampai di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Juhfah. Ya. Di sini mereka menerima surat dari Abu Sufyan yang mengabarkan bahwasanya kalian berangkat dari Mekah adalah dalam rangka mengamankan ya harta kalian. Sekarang saya informasikan bahwasanya kafilah dagang sudah berhasil selamat. Ya, untuk itu segeralah kalian kembali, tidak perlu untuk melanjutkan perjalanan ke Badar ya untuk menyerang kaum muslimin yang sudah berada di sana.
Nah, ketika itu sudah ya beberapa kelompok di pasukan orang-orang Mekah ini sudah terfikir oleh mereka untuk kembali ke Mekah sebetulnya. Ya, tapi Abu Jahal ya kembali dengan kecokangannya, dengan kesombongannya, tetap ya bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan. Ya, meskipun sudah disarankan oleh salah seorang tokoh juga, yaitu Al-Akhnas ibn Syarik, untuk kembali saja ke Madinah. Ya, kembali saja ke Mekah. Tidak usah dilanjutkan perjalanan ini dan berperang dengan orang-orang Yasrib. Tapi dengan sombongnya Abu Jahal mengatakan, la narji' hatta naridu badran fanuqimu biha thalathan fananhar al-jazur wa nat'am at-ta'am wa nusqi al-khamr wa ta'zif lana al-qiyan wa tasma' bina al-arab bimasirina wa jam'ina fala yazaluna yahabunana abadan, kata Abu Jahal. Ya, yang artinya kurang lebih kita tidak akan kembali ke Mekah sampai kita menginjakan kaki kita ke Badar. Kita akan menetap di Badar selama 3 hari nanti di sana. Kita akan sembelih onta-onta kita. Kita akan makan besar, kita akan pesta, kita akan minum khamar di sana sambil mendengarkan ya wanita-wanita biduan kita, ya, sampai akhirnya orang-orang Arab tahu dengan kehebatan kita, dan mereka akan senantiasa atau selalu takut dengan kehebatan kita. Itulah ya kata-kata Abu Jahal ketika itu. Akhirnya dari 1.300 pasukan tersebut, ya, Al-Akhnas membawa 300 pasukannya dari Bani Zuhroh. Nah, jadi Al-Akhnas ibn Syarik ini adalah pemimpinnya Bani Zuhroh. Mereka kembali ke Mekah, tidak ikut melanjutkan perjalanan ke Badar. Nah, sebetulnya Bani Hashim juga ketika itu ingin kembali. Ya. Jadi Bani Hashim ini juga dipaksa oleh Abu Jahal untuk ikut dalam peperangan ini. Ya. Dan ketika di Juhfah ini mereka juga ingin kembali sebagaimana Bani Zuhroh. Ya, tapi kembali Abu Jahal memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Badar. Maka kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan dari mata-matanya, ya, melaporkan bahwasanya ya Rasulullah, kafilah dagang Abu Sufyan telah berhasil meloloskan diri. Ya, ketika itu Rasulullah belum sampai ke Badar, ya, dan baru saja melalui sebuah wadi yang disebut dengan Wadi Zifron. Ya, dan Rasulullah mendapatkan kabar juga bahwasanya pasukan Mekah tengah menyongsong mereka, ya, akan datang ke Badar. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak bisa untuk mundur, ya, dengan adanya pasukan dari Mekah ini. Ya, sebab kalau Rasulullah dan kaum muslimin melarikan diri atau mundur dari hadangan orang-orang Mekah ini, maka sum'ah orang-orang muslim akan menjadi jelek. Ya, di samping juga tentunya kalau orang-orang Mekah ini dibiarkan, maka mereka akan terus meneror orang-orang Islam yang berada di Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengadakan musyawarah, ya, meminta pendapat, ya, sahabat-sahabatnya yang ada ketika itu. Kemudian 3 orang sahabat dari Muhajirin, ya, angkat bicara. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, di mana kedua orang ini mengatakan, imdi ya Rasulullah, ya, lanjutkanlah ya Rasulullah, jangan pulang, ya, ke Madinah. Begitu juga dengan sahabat Al-Miqdad ibn Amr atau Al-Miqdad ibn Aswad, ya, yang baru saja sebetulnya bergabung dengan kaum muslimin, ya, karena Al-Miqdad ini seperti yang kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, dia memisahkan diri dari pasukan Mekah ketika terjadi syariah atau pertemuan antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh
Ubaidah bin Al-Haris ke Rabigh. Ya, ada dua orang Mekah yang memisahkan diri dari pasukan Mekah dan bergabung dengan pasukan Madinah. Satu di antaranya adalah Al-Miqdad ini. Ya. Al-Miqdad ini ya dengan semangatnya mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya imdi, ya lanjutkan ya Rasulullah, wallahi ma naqulu mithla ma yaquluhu bani Israil li Musa, idhab anta wa qaumuka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, walakin naqul idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun, kata Al-Miqdad. Ya. Di artinya kata Miqdad, ya Rasulullah, teruslah maju, ya. Demi Allah kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ya, izhab anta wa rabbuka, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami hanya akan duduk di sini. Kami tidak akan mengatakan seperti itu, ya. Namun kami akan mengatakan izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya. Kami akan ikut bersama Anda dan Rob Anda berperang di belakang Anda. Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang sekali tentunya dengan jawaban ketiga orang sahabatnya ini. Namun ya beliau masih mengharapkan tentunya jawaban dari sahabatnya yang lain. Ya, maka kemudian beliau ya bertanya, asyiru ilayya ayuhan nas. Ya, berikan pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku yang lain. Ya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz sebagai orang Ansor ya langsung paham ketika itu, karena seperti yang saya katakan tadi, mayoritas dari pasukan kaum muslimin ini adalah orang-orang Ansor. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun langsung bangkit dan angkat bicara, sama ya, beliau meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus ya imdi ilama amarakallahu bihi. Ya, lanjutkan ya Rasulullah seperti apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Wallahi, ya kata Sa'ad bin Mu'adz ini, seandainya Anda menyuruh kami untuk menceburkan diri sekalipun, ya, ke lautan sana itu, maka kami pun akan ikut menceburkan diri kami ke lautan itu. Artinya kami sami'na wa ata'na. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah senang ya dengan tanggapan dari sahabat-sahabatnya tersebut. Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya siru wa abshiru, ya segeralah kita berangkat dan ada kabar gembira. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, memberikan kemenangan atau akan memberikan kepada kita satu di antara dua kelompok yang tentunya maksudnya adalah kafilah dagangnya Abu Sufyan atau kemenangan atas orang-orang pasukan Mekah yang dipimpin oleh Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya, ya, sebelum beliau sampai atau ketika beliau akan sampai ke Badar, ya, beliau menggali keterangan tentang kekuatan musuh, ya, ingin mengetahui di mana sekarang posisi kekuatan pasukan Makkah. Maka kemudian beliau sendiri turun bersama Abu Bakar untuk mencari informasi ini. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah bertemu dengan seorang lelaki tua, ya, dan menanyakan kepada lelaki tersebut, ya, apakah Anda mempunyai informasi tentang pasukan Makkah dan pasukan Madinah yang akan bertemu di sini, kata Rasulullah SAW. Ya, tapi laki-laki itu tidak ingin menjawab sebelum kalian, ya maksudnya sebelum Anda memberitahu kamu ada dari pihak mana? Apakah kamu ini orang-orang dari Yasrib atau dari Makkah? Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, kami akan beritahu kamu setelah kamu memberikan informasi kepada saya. Ya. Maka kemudian kata si laki-laki itu, saya mendengar informasi bahwasanya
pasukan dari Yatsrib telah keluar pada hari ini dan ini ya. Kalau informasi itu benar, berarti pasukan dari Yatsrib itu sekarang tengah berada di posisi yang sebelah sana sambil menunjukkan tempatnya. Ya. Kemudian kata si laki-laki itu juga, saya mendengar informasi bahwasanya pasukan dari Mekah telah keluar ya pada hari ini dan ini. Kalau informasi itu benar, berarti pasukan Mekah sekarang ini tengah berada di lokasi yang sebelah sana sambil menunjukkan arah bukit yang ada di sebelah yang ditunjukkan oleh laki-laki tersebut itu. Maka kemudian setelah mendapatkan jawaban ini, Rasulullah SAW ditanya oleh laki-laki itu, sekarang jawab pertanyaan saya, kalian ini dari mana? Kemudian kata Rasulullah SAW, nahnu minal ma. Ya, kami ini dari air. Kemudian bergegas meninggalkan laki-laki tersebut sambil terbengong-bengong. Ya, alma ini apa? Apakah dari Irak atau dari mana? Sambil masih terbengong-bengong ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ya kembali kepada pasukannya dan kemudian di sore harinya ya beliau mengutus 3 orang sahabatnya untuk mencari informasi jumlah sekarang ya. Berapa jumlah kekuatan pasukan Mekah? Ya, maka kemudian diutuslah 3 orang sahabat Muhajirin langsung ke mata air Badar. Ya, mata air Badar. Dan di sana 3 orang sahabat ini menemukan ada 2 orang yang tengah mengambil air. Ya, 2 orang ini adalah orang yang diupah oleh pasukan Mekah. Ya, untuk keperluan air pasukan Mekah. Maka kemudian ditangkaplah 2 orang ini oleh sahabat-sahabat Muhajirin, ya, utusan Rasulullah SAW dan dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya, hanya saja ketika itu Rasulullah sedang sholat. Ya, akhirnya mereka ditanya oleh sahabat-sahabat, ya, 3 orang sahabat tadi itu, apakah kamu ini orang yang diupah oleh pasukan Mekah atau diupah oleh kafilah dagangnya Abu Sufyan? Ya, jadi mereka sebetulnya masih mengharapkan ya kafilah dagang tersebut. Ya. Kemudian kata 2 orang tersebut, saya ini orang yang diupah atau kami ini orang yang diupah oleh pasukan Mekah. Ya, tapi sahabat ini tidak percaya dengan pengakuan 2 orang tersebut sampai akhirnya memukuli orang tersebut dan akhirnya dia terpaksa mengakui bahwasanya iya ya, saya adalah orang yang diupah oleh Abu Sufyan. Ya. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW selesai dari sholatnya dan mengatakan kepada ketiga sahabatnya itu, ya sebetulnya di awal dia sudah mengatakan yang jujur yang sebenarnya, tapi karena kalian pukulin, ya ucapan dia yang kedua itu adalah bohong sebetulnya. Jadi yang benar sebetulnya dia adalah orang yang diupah oleh pasukan Mekah untuk mengambil air untuk kepentingan pasukan Mekah. Maka kemudian diinterogasilah ya 2 orang tersebut ya, ditanya berapa jumlah pasukan Mekah. Ya, jawab mereka banyak sekali jumlahnya. Banyaknya berapa? Ada berapa unta yang mereka sembelih untuk keperluan logistik mereka setiap harinya? Ya, kata orang tersebut kadang 9 ekor, kadang 10 ekor. Ya, maka kemudian kata Rasulullah SAW, oh berarti jumlah mereka sekitar 900 sampai dengan 1000 orang. Ya, karena unta yang mereka sembelih itu antara 9 sampai dengan 10 ekor. Kemudian Rasulullah meminta mereka, kedua orang ini, untuk menyebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang kamu kenal dari Mekah yang hadir dalam rombongan tersebut. Ya, maka kemudian disebutkanlah oleh 2 orang itu, di sana ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada anak mereka Al-Walid bin Rabi'ah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, wahai jamaah sekalian, wahai sahabat-sahabat kalian, inilah Mekah. Mereka telah menghantarkan jantung mereka ke Badar. Ya. Maka kemudian pada malam hari itu,
yaitu kejadiannya sore hari. Kemudian setelah dilepaskan orang tersebut, ya pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasa kantuk kepada kaum muslimin supaya bisa beristirahat dengan tenang, dengan tentram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, hujan yang rintik-rintik sehingga menjadikan mereka tambah syahdu. Ya, dan mereka dapat beristirahat dengan sangat nyaman dan tenang. Ya, berbeda dengan hujan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pihak Quraisy. Ya, hujan yang lebat sehingga menjadikan mereka tidak cukup istirahat. Ya, bahkan hujan yang lebat itu menjadikan mereka atau pergerakan kaki mereka menjadi sangat susah dan lambat. Ya, dan ini diceritakan di dalam surat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal ayat yang ke-11, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Maka kemudian, ya, besok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke area Badar, ya, mengambil tempat di sebuah tempat, ya, tapi kemudian salah seorang sahabat merasa tempat ini agak kurang strategis, ya. Maka kemudian sahabat ini yang bernama Al-Hubaib ibn Munzir ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amanzilun anzalakallah, apakah ini wahyu dari Allah untuk Anda tetap berdiri mengambil tempat ini, mengambil posisi ini, sehingga kita tidak boleh maju ataupun mundur sedikit pun? Am hiya harbun au makidah, katanya. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bal hiya harbun wa makidah. Ini adalah pendapat saya saja, ya, bukan wahyu dari Allah. Maka kemudian kata Al-Hubaib, kalau begitu ya Rasulullah, ini tempat yang kurang tepat, ya. Sebaiknya kita segera mengambil tempat yang agak lebih dekat dengan sumur-sumur Badar tersebut, ya. Kita ambil, kita kuras, ya, mata air yang ada di sana, kita bikin kolam, kita tampung airnya di kolam-kolam milik kita, kemudian kita timbun, ya, sumur-sumur itu sehingga kita memiliki air untuk kita minum, sementara pasukan Mekah tidak memiliki air untuk mereka minum, ya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, sungguh pendapatmu adalah pendapat yang jitu, ya. Maka kemudian setelah itu ada usul dari Sa'ad bin Mu'adz untuk dibangunkan tenda komando, ya, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komando. Maka kemudian selanjutnya pasukan Quraisy, ya, memasuki area pertempuran dan kembali terjadi perpecahan di antara mereka, ya. Keinginan mereka untuk kembali ke Mekah kembali mencuat, ya, dan mereka mengambil posisi di sebuah tempat yang bernama Al-Udwatul Quswa, ya. Jadi kekacauan yang terjadi adalah yang pertama karena ketidakadaan air, ya, tidak ada air minum, ya. Kemudian adanya juga rasa takut yang dihinggapi di dalam dada mereka karena mereka mengutus salah seorang dari pasukan Mekah untuk melihat bagaimana kondisi kaum muslimin, ya. Setelah dia menaksir jumlah kaum muslimin, mereka memberikan kabar bahwasanya orang-orang Islam ini tidak memiliki tameng kecuali pedang-pedang mereka, yang artinya mereka sudah siap untuk mengorbankan nyawa mereka dalam perang ini, ya. Sehingga kembali terjadi perdebatan, ya, bahkan Utbah dengan Abu Jahal, ya, terjadi perdebatan. Tapi akhirnya kemudian Abu Jahal menyemangati kembali pasukannya untuk tetap menghadapi kaum muslimin di Badar ini, ya, dengan cara mengungkit kembali apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jahas di dalam Sariyah Nakhlah pada bulan Rajab yang lalu, ya. Bahkan dia memanggil saudara daripada Amr ibn al-Hadrami yang bernama Amir ibn al-Hadrami, ya, untuk memompa kembali semangat orang-orang musyrikin untuk menuntut balas atas kejadian yang mereka alami di Nakhlah, ya.
Maka kemudian singkat cerita bertemulah dua pasukan ini ya, pasukan muslimin dengan pasukan Quraisy, musyrikin Quraisy. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Ya Allah, ya inilah orang-orang Quraisy telah datang dengan kesombongan, ya dengan kesombongan dan kecongkakan mereka, mendustakan engkau dan Rasulnya ya Allah. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani ya Allah. Ya, berikanlah kami kemenangan sebagaimana yang engkau janjikan. Allahumma ahinhum al-ghadah. Ya Allah, hancurkanlah mereka pada hari ini. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, ya, membariskan pasukan ketika itu, dan ada sebuah kisah yang unik, yang lucu ya, ketika Rasulullah SAW membariskan pasukannya, ada seorang sahabat yang sengaja tidak lurus pasukannya, barisannya, yaitu yang bernama Sawad, ya, sampai kemudian akhirnya Rasulullah memukul perut orang tersebut dengan tongkatnya. Ya, maka kemudian padahal Sawad ada melakukan itu dengan sengaja. Ya. Sawad mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani. Ya Rasulullah, engkau telah menyakiti aku. Saya ingin mengkisos Anda kalau begitu. Kalau begitu, kata Rasulullah, silakan. Ya. Kemudian Sawad diberikan tongkatnya oleh Rasulullah SAW untuk mengkisos beliau. Ya, tapi kata Sawad, ya Rasulullah, Anda memukul saya ya tanpa ada baju, artinya saya dalam keadaan perut saya tidak tertutup. Ya, maka kemudian Rasulullah membuka selendangnya dan membiarkan perutnya itu terbuka. Namun kemudian apa yang dilakukan oleh Sawad, ya, Sawad malah memeluk tubuh Rasulullah SAW dan mengatakan, saya ingin sebelum nyawa saya hilang, saya ingin hari terakhir adalah pertemuan antara kulit saya dengan kulit Anda ya Rasulullah. Ya. Sebagaimana dengan Rasulullah SAW ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Jahal juga itu memanjatkan doa kepada Allah, ya. Anna Aba Jahlin qala hina iltaqal qaum. Jadi ketika dua pasukan berhadapan, ya Abu Jahal juga berdoa. Dengan doanya, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la yu'raf fa'ahinhul ghadah fakana al-mustaftih. Ya kata Abu Jahal, ya Allah, ya dia, maksudnya Muhammad itu adalah orang yang paling memutuskan silaturahim. Di antara kami berdua, Muhammad itu adalah orang yang paling memutuskan silaturahim, yang telah memisahkan antara anak dengan bapaknya, ya saudara dengan saudaranya. Wa atana bima la yu'raf, dan dia membawa agama yang belum pernah kita kenal. Kemudian kata Abu Jahal, fa'ahinhul ghadah, maka binasakanlah dia pada hari ini, kata Abu Jahal. Maka ternyata doa itu malah berbalik kepada Abu Jahal tentunya, ya, fakana al-mustaftih. Kemudian ya seperti tradisi pada zaman itu, sebelum terjadi peperangan, terjadi perang tanding, ya, 1 lawan 1. Maka kemudian dari pihak Makkah, orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan 3 orang jagoannya, ya, satu keluarga sekaligus, yaitu Utbah dan saudaranya Syaibah dan anaknya Al-Walid. Ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid ibn Utbah. Nah, kemudian Utbah ya menantang, ya, akhriju ilaina syuja'anakum, kata Utbah. Keluarkan orang-orang yang jago di antara kalian. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW menerima tantangan tersebut.
ya Rasulullah ketika itu mengeluarkan 3 orang Ansor. Ya, ada Abdullah bin Rawahah kalau tidak salah, kemudian Auf ibn al-Haris, dan satu lagi saudaranya juga dari Banil Haris. Tapi kemudian ya Utbah mengatakan, man antum, ya, siapa kalian? Jawab mereka, kami adalah orang-orang Yasrib, kami ini Ansor. Maka kemudian kata Utbah, kami tidak ada urusan dengan kalian. Ya, urusan kami adalah dengan saudara-saudara kami dari Mekah. Ya, kami ingin saudara-saudara kami yang setimpal, yang seimbang dengan kami. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka 3 orang ini mundur, kemudian mengatakan, kum ya Hamzah, ya bangun wahai Hamzah, maju. Kemudian Ubaidah ibnul Harith ibnul Muttalib, ya yang juga keluarga beliau, yang kemudian Ali ibn Abi Thalib. Nah, jadi sekarang berimbang ya, 2 keluarga, Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Maka kemudian terjadilah mubarozah, ya, perang tanding antara kedua belah pihak. Ya, Hamzah berhadapan dengan Syaibah, ya, bin Rabi'ah, yang dengan mudahnya mengalahkan Syaibah ketika itu. Begitu juga dengan Ali ibn Abi Thalib, ya, berhadapan dengan putranya Utbah, Al-Walid, yang saudaranya dari saudara Hindun, ya, dan juga saudaranya Abu Hudzaifah. Ya, Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, juga hadir dalam perang Badar ini, ada. Kemudian yang agak sulit itu adalah Ubaidah, ya, karena usia juga yang sudah cukup tua dan menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Sampai akhirnya kemudian terluka parah, ya, terluka parah. Kemudian akhirnya Hamzah dan Ali berhasil menyerang, kemudian membunuh Utbah bin Rabi'ah. Maka kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid ibnu Utbah itu semuanya tewas dalam mubarazah tersebut. Ya. Adapun Ubaidah ibn Haris sendiri, ya, juga tidak bisa bertahan lama karena luka yang cukup parah, ya, sampai akhirnya kemudian nanti beliau termasuk satu di antara yang gugur di dalam perang Badar ini. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memanjatkan doanya, ya, sebelum 2 pasukan besar ini betul-betul saling menyerang, ya, Allahumma anjizli wa'daka, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intahlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ard. Ya, ya Allah, ya, berikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku, kemenangan. Ya, kalau Engkau hancurkan, ya, kelompok Islam yang sedikit ini, maka tidak ada akan yang menyembah Engkau, ya Allah. Ya, la tu'bad fil ard. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tinggi tangannya, ya, sampai kemudian akhirnya ridanya itu sampai jatuh dari pundak beliau. Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan mengambil ridanya dan memakaikannya kembali di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, ya, kafaka munasyadataka rabbak ya Nabi Allah. Ya, cukup, ya, wahai Nabi Allah, doamu sudah cukup, ya, innahu sayunjiz laka ma wa'adak, dia pasti akan menepati janjinya kepadamu wahai Rasulullah. Maka kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Anfal, ya, ayat ke-9, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, ingatlah ketika kalian meminta tolong kepada Tuhan kalian, lalu dia mengijabah apa yang kalian minta, ya, anni mumiddukum, bahwasanya aku menolong kalian dengan 1000 malaikat yang datang secara bergelombang. Ya. Maka kemudian sebagaimana yang dituturkan oleh ayat tersebut, ya, umat Islam itu dibantu oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala dari langit, ya, para malaikat turun, ya, dan kalau malaikat sudah turun tentunya kemenangan pasti akan berada di kaum muslimin.
Maka kemudian terjadilah peperangan yang dahsyat. Orang-orang Makkah dengan pedenya menyerang pasukan muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kepada para sahabatnya untuk jangan buru-buru menyabetkan pedang atau tombak kalian. Ya, tunggulah mereka sampai kira-kira bisa kalian hujani dengan panah. Ya, jadi taktik yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membariskan pasukannya itu, ya, dan menghujani pasukan musuh yang menyerang mereka, yaitu taktik defense. Ya, sampai kemudian setelah ya serangan mereka yang bertubi-tubi itu dapat dihalangi oleh para pemanah dari pihak kaum muslimin, ya kemudian akhirnya setelah kendor serangan mereka itu, Rasulullah SAW baru memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan serangan balik kepada pasukan kaum musyrikin. Maka kemudian terjadilah serangan balik, dan itu sangat ampuh sekali karena apa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sangat mendadak sekali, kemudian juga tentunya berkat bantuan dari langit, ya, di mana sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat-sahabat nanti setelah perang itu, ya, mereka melihat bagaimana kepala-kepala orang-orang musyrikin itu putus sebelum pedang-pedang mereka sampai ke leher mereka itu. Ya, ada tangan yang putus sebelum mereka membabat tangan orang-orang musyrikin. Ya, ada yang mendengar suara dari langit, ya, malaikat Jibril yang menggunakan kudanya yang bernama Haizub, ya, ketika mendangak melihat ke arah ke atas, tiba-tiba kepala orang tersebut sudah hilang dari badannya. Ya, begitulah pengakuan dari para sahabat yang melihatnya ketika itu. Ya. Nah, kemudian pasukan orang-orang kafir Quraisy ini menjadi kacau. Ya, mereka lari terbirit-birit. Ya, bahkan iblis yang ikut dalam perang itu dan mewujudkan dirinya dalam bentuk, ya, Suraqah bin Malik itu ikut melarikan diri. Ya, ikut melarikan diri, dan ketika dia akan melarikan diri, ketika itu ada orang musyrik, orang kafir Mekah yang melihat dia akan melarikan diri. Ya, yang tentunya dia mengira itu adalah Suraqah bin Malik. Ya, dia mengatakan, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meninggalkan kami dalam perang ini? Ya, tapi kemudian si iblis ini, ya, mendorong dada Al-Haris, ya, Al-Haris ibn Hisham, sampai kemudian dia akhirnya terjengkang, dan iblis ini lari dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Ya. Adapun Abu Jahal, ya, bagaimana nasib Abu Jahal? Ya, Abu Jahal ketika terjadi peperangan yang dahsyat itu, ya, ada dua orang pemuda yang masih belia, yang namanya Mu'adz bin Amr ibn Jamuh dan Muawil ibn Afra. Ya, datang menemui Abdurrahman bin Auf ketika itu. Jadi cerita ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia sedang bertempur melawan musuh. Ada dua orang anak muda yang masih belia. Ya, kata beliau, saya tidak bisa menjamin keselamatan kedua orang ini, tapi ternyata dua orang ini malah bertanya di mana atau yang mana Abu Jahal itu. Ya, paman, mana orang yang namanya Abu Jahal? Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini kembali bertanya, apa yang ingin kalian lakukan? Abu Jahal. Maka kemudian kedua anak ini mengatakan, saya mendengar orang ini dulu adalah orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami, ya, kalau melihat Abu Jahal, kami tidak akan biarkan dia lolos, kata Mu'adz dan Muawid ini. Maka kemudian ditunjukkanlah oleh
Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Jahal ketika itu setengah berputar-putar dengan kudanya, kemudian dua orang anak muda ini segera menyerang, ya, Abu Jahal, ya, dan berhasil melukai Abu Jahal, ya, dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal dari kudanya dan membiarkannya tersungkur di atas tanah dalam keadaan sekarat, ya. Sampai kemudian nanti, ya, setelah perang usai, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan bagaimana nasib Abu Jahal. Ya, kemudian ketika itu Abdullah bin Mas'ud, ya, mencari-cari dan menemukan Abu Jahal yang nafasnya ketika itu tengah tersengal-sengal, ya, tengah menghadapi sakaratnya, maka kemudian diinjaklah, ya, dada daripada Abu Jahal ini, dan kemudian menghinakan Abu Jahal dan menyerahkan kepala daripada Abu Jahal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini adalah kharitoh atau peta kurang lebih pertempuran Badar itu berlangsung. Ya, posisi kaum muslimin itu berada di al-udwatud dunya, yaitu arah yang posisinya lebih dekat kepada kota Madinah, sementara posisi orang-orang musyrikin Mekah berada di al-udwatul quswa. Ya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan, ya, beberapa pesona keimanan yang terjadi di dalam peperangan ini, ya. Yang pertama, Bani Hashim, ya, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sebagaimana yang saya sampaikan, mereka ada yang datang dengan terpaksa, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya ketika itu untuk, kalau kalian, ya, bertemu dengan Bani Hashim, jangan kalian bunuh, ya. Nah, kalau kalian bertemu dengan Abbas, ya, paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, jangan kalian bunuh, ya. Begitu juga kalau kalian bertemu dengan Abul Bukhturi, ya, orang yang ketika di Mekah banyak membantu Rasulullah SAW meskipun dia tidak menyatakan keimanannya, ya. Bahkan beliau adalah salah satu di antara beberapa orang yang meminta untuk membatalkan pemboikotan ketika terjadi pemboikotan terhadap Bani Hashim. Nah, jadi orang-orang ini dilarang oleh Rasulullah SAW untuk diserang atau dibunuh. Kemudian kisah yang lain juga adalah antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabatnya, ya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya, ketika dalam pertempuran tersebut pasukan Mekah terdesak, Umayyah bin Khalaf minta perlindungan kepada Abdurrahman Auf, ya, karena dia adalah sahabatnya, ya, rekan bisnisnya ketika di Mekah. Ketika itu Umayyah bin Khalaf tengah berdua dengan putranya yang bernama Ali kalau tidak salah. Kemudian akhirnya Abdurrahman menggandeng kedua orang ini untuk dijadikan tawanannya supaya tidak diserang oleh kaum muslimin. Tapi kemudian hal itu dilihat oleh Bilal, ya, dilihat oleh Bilal bin Rabah, budaknya Umayyah bin Khalaf yang dulu paling sering dan menyiksa Bilal bin Rabah. Maka kemudian kata Bilal, kalau Umayyah hidup, maka hidupku tidak akan tenang. Ya, dia akan selalu terancam. Ya, akhirnya kemudian meskipun sudah dilarang oleh Abdurrahman bin Auf untuk membunuhnya, kemudian Bilal tetap menyerang dan kemudian akhirnya berhasil membunuh majikannya ini, Umayyah bin Khalaf. Dalam peperangan ini juga, ya, Umar bin Khattab itu juga membunuh pamannya, ya, Al-As bin Hisham ibn Mughirah, orang yang disewa oleh Abu Lahab menggantikan posisinya, ya.
Kemudian Abu Bakar juga sempat bertemu dengan putranya Abdurrahman yang belum Islam ketika itu. Ya, terjadi cekcok ya di antara mereka berdua, cuma tidak terjadi pertumpahan darah. Kemudian juga kisah Ukasyah, ya, Ukasyah ibn Mihsan dengan pedangnya yang dikenal dengan nama Al-Aun. Jadi ketika perang terjadi, ya, Ukasyah bin Mihsan ini perang dengan gigihnya sampai akhirnya kemudian pedangnya itu patah, dan kemudian mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan kepada Ukasyah sebuah potongan kayu ya dari akar pohon. Maka kemudian setelah itu dipegang oleh Ukasyah bin Mihsan, ya kayu itu kemudian berubah menjadi sebuah pedang yang sangat besar dan tajam, dan dengan pedang itulah dia berhasil membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan pedang tersebut terus dipakai oleh Ukasyah bin Mihsan dalam setiap peperangan sampai kemudian nanti Ukasyah bin Mihsan gugur dalam perang Riddah. Ya, Ukasyah bin Mihsan ini adalah sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Ya, ada 70.000 ya dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan 70.000 di antara kaumku yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka kemudian Ukasyah ketika itu meminta didoakan oleh Rasulullah untuk dijadikan satu di antara 70.000 orang tersebut. Ya, maka kemudian didoakanlah oleh Rasulullah. Nah, kemudian ada orang Ansar yang juga ingin minta didoakan, tapi kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah. Anda sudah didahului oleh Ukasyah. Nah, kisah ini juga cukup masyhur ya. Kemudian ada ya Mus'ab bin Umair dengan saudaranya, ya Abu Aziz bin Umair. Abu Aziz bin Umair ini adalah saudara kandung, satu ayah satu ibu dengan Mus'ab bin Umair. Ketika itu menjadi tawanan salah seorang Ansor, ya. Jadi seorang Ansor berhasil membekuk dan menjadikannya tawanan, dan ketika dilihat oleh Mus'ab bin Umair, ya, dikatakan kepada sahabat Ansor itu, ikat kedua tangannya dengan kuat. Ya, ketahuilah bahwasanya ibunya itu adalah orang yang kaya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya itu, ibunya itu, dia mau menebusnya dengan harga yang mahal, dan uang itu menjadi milik Anda, wahai Ansor, kata Mus'ab bin Umair. Nah, saudaranya ketika mendengar hal itu kaget ya. Ya, beginikah engkau memperlakukan saudaramu, wahai Mus'ab? Ya, kata Abu Aziz ini kepada Mus'ab bin Umair. Tapi kata Mus'ab bin Umair, dia, Ansor ini adalah juga saudaraku selain kamu. Ya, kata Mus'ab bin Umair. Ya, begitu juga dengan Abu Hudzaifah. Ya, jadi Abu Hudzaifah ini adalah anaknya Utbah bin Rabi'ah yang menyatakan keislamannya ketika di Mekah. Ya, tentunya ketika Utbah itu gugur di dalam Mubarozah, dan ketika mayat-mayat orang-orang musyrikin itu diceburkan ke dalam sumur, itu nampak kesedihan di wajah Abu Hudzaifah karena dia jujur ya berharap ya orang tuanya ini mendapatkan hidayah dan masuk Islam, tapi setelah melihat kejadian ini ya Hudzaifah menjadi bersedih. Ya. Adapun korban di dalam peperangan ini ada 14 orang dari pihak muslimin, ya, 6 orang dari muhajirin, dan 8 orang dari Ansor. Ya, ini kalau kita pergi ke Badar kita akan temukan nama-nama ini di sana ya, di Maqbarah Syuhada Badar. Ya, ada 14 orang. Adapun pihak musyrikin yaitu ada 70 orang yang tewas dan 70 orang yang tertawan. Ya. Nah, di antara yang tertawan itu di dalam perjalanan ke Madinah itu ada yang dieksekusi di perjalanan. Ya, karena luar biasanya kekejaman ya dua orang ini kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah An-Nadhr ibnul Haris. Ya, An-Nadhr ibnul Haris ini orang yang selalu mengikuti kemana saja Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, ya, dan mengganggu Rasulullah SAW dengan kisah-kisah yang dia pelajari dari Persia.
ya. Kemudian juga Uqbah, ya, Uqbah ibn Abu Mu'id. Orang inilah yang hampir membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selendangnya, ya, mencekik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selendangnya. Dan orang inilah juga yang menaruh kotoran unta di atas punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud sholat di dekat Ka'bah. Ya. Nah, inilah kurang lebih pemandangan makbarah atau pemakaman para syuhada Badr. Ya. Kemudian Makkah menerima kabar kekalahan ya setelah perang itu usai, ya, pasukan musyrikin Mekah ya lari mencari selamat kemanapun dia bisa berlari, ya. Kemudian akhirnya mereka satu persatu menuju ke Mekah, ya. Dan orang yang pertama yang mengabarkan tentang kekalahan pasukan Mekah itu adalah Al-Haythuman ibn Abdullah Al-Khuzai. Ya, adapun nasib Abu Lahab yang tidak ikut dalam perang Badar ini, ya, diceritakan dia ditimpa penyakit kulit yang sangat kronis, ya, sampai akhirnya kemudian tidak bertahan lama. 7 hari pasca berita kekalahan ini, Abu Lahab itu juga tewas, meninggal, ya, dengan kondisi yang mengerikan. Kemudian orang-orang Quraisy ya melarang penduduk Makkah untuk meratapi kematian korban-korban yang sudah tewas, ya, untuk menunjukkan keteguhan mereka. Ya, mereka tidak ingin dikatakan sebagai orang yang lemah, dan mereka pasti akan menuntut balas atas kekalahan mereka di Badar yang nanti kita akan ceritakan di dalam perang yang selanjutnya, yaitu perang Uhud. Adapun Madinah ya segera menerima kabar kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Badar selama 3 hari di sana. Kemudian mengutus 2 orang sahabatnya, Abdullah bin Ruwahah dan Zaid bin Harithah. Ya, jadi Abdullah bin Ruwahah memberikan kabar kemenangan kepada penduduk Madinah di bagian bawah, ya, dan di bagian atasnya Zaid bin Harithah. Ketika itu Zaid, ya, ketika akan memberikan kabar kemenangan, beliau menggunakan untanya Rasulullah yang bernama Al-Qaswa, ya. Nah, ketika orang-orang Yahudi melihat Zaid menunggangi Al-Qaswa, mereka menebarkan isu, ya, Rasulullah telah gugur. Itu untanya sudah ditunggangi oleh Zaid, ya, berarti Rasulullah sudah gugur. Ya, tapi kemudian justru kabar itu malah sebaliknya memberikan kabar kemenangan kaum muslimin yang berada di Badar. Maka kemudian takbir dan tahmid menggema di seantero Madinah, ya. Pembesar-pembesar Madinah yang tidak ikut, ya, di dalam perang Badar tersebut akhirnya segera bergegas menyambut pasukan di perjalanan, ya, memberikan selamat, ya, kepada kaum muslimin yang berhasil menang melawan orang-orang musyrikin Mekah di Badar. Kemudian terjadi juga permasalahan di masalah tawanan, ya. Seperti yang kita ketahui, masalah tawanan ini ada perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, ya, di mana Abu Bakar mengusulkan agar yang bisa memberikan tebusan bisa ditebus, ya. Yang tidak bisa atau tidak punya uang atau tidak memiliki harta, dia harus mengajarkan kaum muslimin baca tulis. Ya, adapun pendapat Umar sebaliknya, ya, mereka adalah musuh-musuh Allah yang harus dimusahkan, ya, dibunuh. Yang kemudian seperti kita ketahui Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan pendapat dari Umar radhiyallahu anhu itu. Maka kemudian tawanan-tawanan itu yang bisa ditebus, ya, diantaranya seperti misalnya tadi, ya, Abu Aziz, ya. Abu Aziz ini adalah saudaranya Mus'ab bin Umair tadi. Abu Aziz bin Umair ini orang yang paling mahal tebusannya, ya, sekitar 4.000 dinar. 4.000 dirham. Ya, jadi ada beberapa tingkatan, ya, ada yang
4.000 dirham, ada yang 3.000 dirham, ada yang 1.000 dirham. Satu di antara tawanannya juga adalah menantu beliau sendiri, ya, yaitu Abul As, suami daripada Zainab. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya akhirnya membebaskan Abul As, suami daripada Zainab ini, tapi dengan syarat dia harus membebaskan Zainab dan membiarkannya hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian Zainab juga sebetulnya tanpa sepengetahuan Rasulullah ketika itu, sebelum beliau membebaskan Abul As, ya Zainab sudah mengirimkan kalung, ya kalung peninggalan ibundanya, ya Khadijah yang diberikan kepada beliau untuk menebus suaminya. Ya ketika kalung itu sampai kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah tentu saja bersedih teringat kembali dengan istri tercintanya Khadijah, dan kemudian membebaskan Abul As, tapi sekali lagi dengan syarat membebaskan atau membiarkan Zainab untuk berhijrah menemui saudara-saudaranya, menemui ayahnya dan saudara-saudaranya yang juga sudah berhijrah ke Madinah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi mungkin inilah sekedar kisah peperangan yang terjadi pada Perang Badar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz Sahar, mungkin ada yang mau ditambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Abdullah atas penjelasannya yang sangat-sangat luar biasa, rinci, dan insya Allah sangat-sangat menarik bagi kita. Dan ini untuk apa namanya, kembali kita mengingat ya, merefresh ya bagaimana kejadian-kejadian terkisah selama Perang Badar ini. Sekali lagi jazakumullah khairan. Ya, sudah ada yang raise hand, Pak Alex Hanif Isna, silahkan kalau ada yang mau Oh iya, Masya ditanyakan. Allah. Pak Hanif ini mau menambahkan kayaknya nih. Mudah-mudahan menambahkan. Iya, Oke, betul oke, betul. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, waalaikumsalam. tadi tentang pasukan Quraisy yang ditawan itu kan ada pendapat Abu Bakar dan Umar yang berbeda ya. Ya, Dan tapi ternyata ada ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW yang membenarkan pendapatnya Umar. Tapi ya, kenapa tetap apa yang diusulkan oleh Abu Bakar yang terus dijalankan, Ustaz? Intinya kan ya, kalau Umar kan maunya semuanya dibunuh, tapi Abu Bakar ditebus. Ketika Allah membenarkan pendapat Umar, tapi sejarah kan mencatat justru para tawanan ini justru boleh ditebus gitu. ya. Kalau kita lihat dari potongan kelanjutan dari ayat itu, eh, membolehkan untuk ditebus ya, Pak Hanif. Kalau tidak salah itu ayatnya seperti itu. Laulaan apa saya lupa apa namanya lanjutan ayatnya itu yang intinya kalau bukan saja eh, ketetapan yang lalu telah eh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan mendapatkan azab yang pedih kalau tidak seperti itu. Dan itu diartikan ya lanjutkan atau jalankan yang sudah menjadi apa namanya Syura gitu ya. keputusan ya surah dari Rasulullah dan Abu Bakar. Bahkan. Oh, oke. Oh, artinya ya. Maka Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. ya Itu ya, gimana Ustaz. Ustaz? Maka nalin nabi an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardi, apa kelanjutannya saya lupa ayatnya itu. Iya, di surat An-Nur ya kalau nggak salah ya, Ustaz. Betul. Masih di surat Al-Anfal kali ya? Oh, nampak. Oh, bukan itu berarti bukan. Yang lama saya min hadzabun alim. Atau mungkin Turidun ada yang punya jawaban yang lebih pas mungkin. Tafadhol. Pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Hanif ya. Ustaz Sahar mungkin ada jawaban yang lebih pas. Kalau jawaban saya mungkin seperti itu ya.
Saya rasa itu Ustaz, jawabannya. Wallahu alam. Saya nggak ada jawaban. Fair, nanti kita coba cari lagi mungkin ada jawaban yang lebih tepat, yang lebih komprehensif ya. Ya, Ya, jazakumullah khairan Ron, ya. Pak Ustaz Hanif, Abdullah. pertanyaannya. Ya, bagaimana Pak Hanif? Ada yang tambahkan lagi? Ada. Nanya yang tadi aja Ustaz, jazakallah khair. Ya, penjelasannya. Mungkin mudah-mudahan nanti kalau memang ada tambahan dari Ustaz Abdullah di episode selanjutnya barangkali bisa mengerti. Insya Siap, Allah. siap. Betul, betul, betul. Barakallahu. Silakan Bapak-bapak, masih ada mungkin kalau ada satu dua singkat Pak. Oke, Pak Samtoni, tafadhol. Pak Samtoni, suaranya agak ada gangguan nih kayaknya nih. Iya, suaranya berubah. Putus-putus Pak. Mungkin bisa Sekarang? chat melalui chat kali kalau memang suaranya Ya, ada problem. sudah coba diulang lagi Pak Samtoni. Ya, kalau kita tahu bahwa para ahli Badar ini kan dapat keistimewaan tertentu ya, para sahabat ahli Badar ini Iya. di mata Rasulullah itu. Nah, mungkin keistimewaan apa aja para ahli Badar ini sehingga dapat tempat-tempat yang spesial lah seperti itu, Ustaz. Ya, jazakallah khair Pak Samtoni. Satu di antaranya adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum" ya. Lakukan sekehendak kalian, artinya mereka sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu di antaranya kisah yang mungkin kita masih ingat ya, ketika Fathu Mekah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan pergerakan kaum muslimin, tapi ada satu sahabat ya, Hatib ibnu Abi Baltaah kalau tidak salah, yang mengirimkan surat melalui budak wanita, tapi kemudian diketahui oleh Rasulullah SAW berkat wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, kemudian ditangkaplah dan diketahui orang itu adalah ternyata yang mengirim surat itu adalah Hatib ibnu Abi Baltaah. Kemudian kata Umar, saya ingin membunuh saja orang ini ya Rasulullah, sesungguhnya dia sudah munafik, ya, ingin menghancurkan kaum muslimin ya. Karena Rasulullah ingin merahasiakan, tapi justru malah Hatib ya, yang meskipun sebetulnya dia bukan berencana untuk membocorkan, tapi hanya ingin mengabarkan keluarganya saja yang berada di Mekah. Tapi kemudian kata Rasulullah, tahan ya Umar, tidakkah engkau ingat bahwasanya Allah mengatakan kepada ahli Badar, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Ya, kerjakanlah apa yang kalian sukai wahai ahli Badar, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ya, maka kemudian tidak jadi dieksekusi oleh Umar. Setelah diingatkan kembali oleh Rasulullah SAW bahwasanya sahabat ini adalah satu di antara sekian banyak ahli Badar. Itu yang saya tahu ya, Pak Samtoni, keistimewaannya. Ya, syukran. Ya, pokoknya beliau istimewa lah di hadapan Rasulullah ya. Seperti misalnya kejadian apa namanya, bila ada suatu majelis kemudian ahli Badar tidak mendapatkan tempat itu, mereka diutamakan untuk mendapatkan tempat duduk di majelis tersebut dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal pembagian harta rampasan juga mereka diutamakan. Boleh Ustaz, itu Baik, mungkin. Masya Allah. Ya, jazakallah khairan Ustaz Abdullah atas penjelasannya, juga Pak Samtoni atas pertanyaannya. Ini memang sangat-sangat menarik dan kita berharap mudah-mudahan nanti di sesi atau pertemuan berikutnya mungkin kita bisa menambahkan lagi Ustaz ya tentang Perang Badar ini sebelum kita masuk ke perang-perang berikutnya insya Allah Ta'ala. Kalau ada yang ingin ditambahkan. Baik jemaah sekalian, karena waktu maghrib sebentar lagi kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abdullah Asmawi dan bapak-bapak beserta ibu-ibu sekalian. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah.